Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Halim Minas Supardi dari program studi Teknik Informatika 101 dengan NIM 211208183. Di sini saya akan mengajarkan tugas pertemuan 11 ya, dengan suruhan untuk program ke depan pelajaran materi berikut tentang kolektivitas communication, kemudian kerjakan latihan praktek contoh 1 sampai 3, buatkan video penjelasan kode program yang dijalankan sesuai materi yang dipelajari, upload video ke YouTube dan upload link tugas pada pertemuan 11. Kita langsung saja masuk pada materinya. Di sini materinya sudah ibu kirimkan dalam bentuk oke, pokoknya ini salah satu contoh satu. Di sini ada contoh 1 sebagai tugas 1, contoh 2 sebagai tugas 2 dengan tampilan, dan contoh 3 dengan tampilan seperti ini. Oke, saya sudah membuatkan programnya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari contoh 1. Nah, sini ada include Studio H, include MPH. Ini sendiri berfungsi sebagai library. In adalah masuk ke integer dengan in rank dan double prime. Maksudnya apa? Double di sini ya sebagai double berfungsi sebagai memunculkan pram-nya nanti tuh, jadi di ranknya tuh munculnya berurutan begitu, dari pram 1, 2, 3 dengan hasil ranknya dengan jumlah sekian-sekian nanti ya, seperti itu ya. Di sini juga menggunakan MPI unit, MPI camRank. Fungsinya sama saja untuk memanggil rank pada proses yang nanti digunakan atau dijalankan pada output. Untuk ini bagian sini adalah bagian rumusnya. Di sini ada if rank 5, artinya only process 5 sets the values of the pram, artinya untuk menampilkan dari 5 pram ke atas dengan hasil subjektivitas pram dengan hasil ranknya atau jumlah prosesnya tuh di atas 5. Bagian sini ada bagian prosesnya, ada MPI batch, MPI double, MPI convert. Kita langsung saja jalankan pada CMD ya. Langkah awalnya teman-teman buka terlebih dahulu file yang telah teman-teman simpan. Tadi saya simpan di drive D dengan folder nama contoh 1. Kita buka bin, debug, terus kita buka CMD. Selanjutnya kita manggil. Cara manggilnya tuh gampang, cukup kita tekan MPI exec min n. Prosesnya kita buat saja 6. Selanjutnya kita panggil nama filenya contoh 1.exe, enter. Kita tunggu sambil menunggu prosesnya. Saya cuman ini menunjukkan referensi yang ibu kasih tadi. Referensi ibu kasih tadi yaitu contoh 1 ya teman-teman. Nah ini
contoh 1 dengan hasil output program after upload prime is 23.000. Ini ibu mungkin tidak screenshot semua ya. Oke, ini hasilnya sudah muncul. Di sini P2 after broadcast parameter is 23 juta ya teman-teman. Jadi rank yang dikirim dari P2 setelah diparameterkan sehingga mendapatkan hasil 23 juta. Nah, untuk rank-ranknya itu tidak berurutan ya teman-teman. Ya, ini jadi di sini rank 2, langsung ke bawahnya rank 1, rank 4, rank 3, rank 5 dan rank 0. Artian ya, setiap rank yang dihasilkan pada output random ya teman-teman, tidak mengikuti struktur atau tidak teratur ya, tidak teratur ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian contoh kedua ya. Ini bagian contoh kedua. Yang sudah saya buatkan scriptnya juga. Sama saja, bagian atas menggunakan include, untuk library-nya menggunakan import, untuk bagian dalamnya saya menggunakan in rank size, double prime, dan in SDCNT dan RCVCNT. Nah, itu berfungsi untuk memanggil param 8 sehingga terinput pada SDCNT dan RCVNT. Nah, di sini juga ada MPI init, MPI comrank, dan MPI com size. Lanjut, ini bagian proses atau rumusnya. Bagian proses di bawah sini ya teman-teman, proses dan hasil inputannya, hasil output. Bagian ini bagian rumus. Di sini ada if rank sama dengan 3, for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 8, i plus plus ya, param 23,0, 23.0 plus i. Nanti jadi i nya dikali dengan 23,0 sehingga mendapatkan outputnya nanti ip main is dengan hasil rank dan jumlah hasil jumlahnya dari 23.0 ditambah dengan i, yaitu ini ya. Ketemu di sini ada MPI barrier. MPI barrier itu berfungsi paralel ya teman-teman. Dia nanti terstruktur, bisa lebih terstruktur ya teman-teman. Di sini ada MPI final lines. Ini MPI berfungsi sebagai mengakhiri proses yang sedang dijalankan pada CMD atau MPI nya sendiri. Oke, kita coba langsung saja di CMD. Kita lanjut, kita masuk pada contoh 2. Kita ketik CMD, akhirnya kita klik MPI, kita ketik saja MPI exec min n, prosesnya 7, serah prosesnya mau berapa saja. Lalu kita masukkan nama filenya yang tadi kita simpan, contoh 2.exec, lalu kita enter. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Sambil menunggu hasil ya, saya akan menunjukkan contoh kedua dari referensi yang tadi Ibu kasih ya, dengan hasil outputnya nanti seperti ini ya. Oke, null mine is 23 juta. Kita tunggu dulu sambil menunggu hasil proses dari CMD.
Oke, sudah muncul di sini. Saya akan jelaskan I0 merupakan rank, main is 23 juta seperti yang saya tadi bilang. Di sini menggunakan parameter maka ranknya itu terstruktur ya teman-teman. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di bagian terakhir, contoh terakhir, yaitu contoh 3. Pada contoh 3 di sini sama saja, saya menggunakan include studi H, MPIH, itu bagian lebarnya. Untuk bagian dalam atau innya saya tetap menggunakan in, double in, dan in lagi. Untuk menampilkan parang 16 dengan main SNDCT dan RCVCNT. Untuk bagian MPI nya ada di MPI ini bagian outputnya ya teman-teman, bagian rank dan size nya. Saya menggunakan MPI unit, MPI com rank, dan MPI size. Fungsinya untuk memanggil rank dan memanggil size pada outputnya nanti. Sini juga ada SDCNT sama dengan 1 dengan main 23 plus rank. Artinya nanti hasil 23 dari hasil rank ditambahkan sehingga mendapatkan hasilnya. Untuk RCVCN nya juga 1 sama seperti SNDCNT. Untuk prosesnya ya ini proses dan hasil outputnya. If rank sama dengan 0, for I sama dengan 0, lebih kecil size I plus plus ya. Dengan hasil pre-nya nanti adalah PI param, hasil rank, dan hasil penjumlahannya. Dengan nanti gimana main masuk di bagian penjumlahan atau setelah ranknya. Main di sini berfungsi untuk menghitung jumlah 23 plus rank. MPI finalis sendiri berfungsi untuk mengakhiri proses pada CMD atau output yang sedang kita jalankan nanti. Kita langsung buka saja pada CMD nya agar kita lihat hasilnya saya sama-sama ya teman-teman. Kita buka contoh 3, in debug contoh 3, kita ketik CMD lagi sama seperti tadi. Nanti exec min n 7, prosesnya 7. Selanjutnya nama filenya contoh berapa ya, contoh 3.exec, enter. Nah, sambil menunggu proses outputnya, di sini akan munculkan referensi yang ibu kasih, apakah sesuai atau tidak. Di sini ya, nanti hasil referensinya PI 7 param sama dengan hasil penjumlahannya. Ini saya jelaskan lebih sedikit di bagian code blocks. Di bagian code-nya, di sini kita untuk contoh 3 ya. Nah, ini sudah muncul paramnya PI0
Ini menggunakan parameter juga sehingga barisnya tuh struktur dan hasil ini merupakan hasil penjumlahannya. Oke, ini sempat sebenarnya. Oke, harusnya ranknya di sini saya mengisikannya 7. Kenapa? Agar outputnya menjadi 7 semua ya teman-teman. Oke, itu mungkin sekian penjelasan dari saya tentang apa itu pemrosesan data transmisi secara kolektif, communication dengan menggunakan output program menggunakan main, p dan after broadcast param serta param. Sekian dari presentasi saya. Ucapkan terima kasih.